Ya teman-teman, balik sama saya. Di sini saya akan mereview CPU cooler ini. CPU cooler dari Cube Gaming ya, serinya adalah UFO ya, UFO lah seperti yang tadi gambar ini, dan juga dia itu ada RGB-nya lah. Dan harga 130.000. Apakah bagus atau tidak? Kalau yang ini terbilang agak besar ya ini ya. Tapi kita akan cek aja apakah dia itu bagus atau tidak, yang dimana dari segi suhunya, suhu maksimalnya untuk yang ini. Dan di sini nanti saya akan sandingkan dengan Core i3 10105F, apakah bisa mendinginkan atau tidak. Meskipun ini tidak memakai pipa ya, dia itu cuma pakai heatsink aja yang besar. Seperti contoh ada banyak sekali sih yang tipenya seperti ini, seperti yang digambarin lah contohnya lah gambar-gambarnya. Seperti itu aja. Sebelumnya juga untuk unboxing dan juga mereviewnya, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pencet bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan kita juga saja yang pertama di sini adalah UFO, yang dimana ya kalau tidak sih dari segi RGB-nya seperti ini sih. Nanti kita akan lihat aja apakah sesuai atau tidak dengan yang ini gambarnya. Seperti ini. Harga 130.000 sih, sama seperti ID Cooling yang 902 dan juga Decool S8 Mini dan juga yang lainnya lah. Apakah rekomend atau tidak? Dan juga ini isinya seperti ini ya. Tapi sebelum itu saya kasih baca dulu untuk spesifikasinya dulu sih, sampai lupa aku. Di sini dia itu support sama semua sih, universal lah untuk yang Intel dan juga AMD. Kalau yang Intel dia itu sampai 1200 dia itu support, yang dimana Gen 10. Kalau yang Gen 12 dia itu tidak support yang harga 1700, dan juga AMD dia itu support sampai AM4. Dan juga spek lengkapnya di sini juga ada di sini 130 mm untuk dimensinya. Ini tuh dimensinya ya, bukan dimensi dari segi fan-nya. Kalau fan-nya sih kalau nggak salah sekitar 9 cm sih kalau yang ini ya, 9 sampai 10 cm lah kalau dari segi fan-nya ini. Dan juga dia itu fan speednya 1800 rpm, yang dimana di sini itu mempunyai 3 pin aja. 1800 dia itu menetap stuck di 1800 kecepatannya. Di sini 12 volt, dan juga di sini lifetime ekspektasi 40.000 jam untuk bertahan fan-nya ini. Ya seperti itu aja lah kurang lebih, yang ini aja seperti ini. Dan kita akan lanjut saja untuk membuka dulu sih isinya tadi. Isinya cuma ada ini ya, bracket, dan juga ada thermal paste-nya juga. Dan ini aja ya bracketnya, ini bracket buat Intel sih kalau yang itu. Thermal paste-nya ini bisa terbilang bagus sih kalau yang ini ya. Berbeda seperti yang warna putih, jadi kurang bagus. Kalau yang ini biasanya berwarnanya abu-abu. Dan sini bracket-bracketnya semua. Dan di sini dari segi HSF-nya atau CPU cooler-nya lah. Dan di sini dia itu kecil sih ya, dari segi heatsink bawahnya. Tapi di bagian sininya dia itu sangat besar sih ya, seperti ini. Dan nanti saya kasih tahu bagaimana cara pemasangannya di Intel ya. Di Intel harga 1200, bukan di AMD. Ya karena di sini mobilnya cuma ada di Intel aja, kita akan bandingkan lebih bagus mana. Ini atau CPU cooler bawaan dari Intel yang berwarna hitam ya, yang Core i3 10105F tersebut. Dan kalau dilihat dari segi sini ya, itu ada RGB-nya sih, dari segi fan-nya di bagian pinggir-pinggiran inilah. Estetikanya sih menarik sih kalau menurutku untuk yang ini, tapi ini sangat besar sekali sih. Semoga aja fancase di bagian belakangnya itu dia itu bisa menancap. Tetapi terkadang kalau yang seperti ini dia itu besar ya, di bagian fan case di bagian belakang tersebut dia itu menabrak dengan ini. Tapi kita akan lihat aja apakah menabrak atau tidak menggunakan ini ya. Intinya seperti itu, dengan harga 130.000 rekomend atau tidak. Itu aja dari saya, dan kita lanjutkan saja untuk mereview dan juga cara pemasangannya ini ke motherboard Intel. Yuk.
Dan lalu yang pertama, sebelum ke review dari segi suhunya, saya kasih tahu dulu untuk pemasangan RAM-nya. Yang dimana kalau ingin memasang RAM, silahkan pasang dulu RAM-nya, baru memasang CPU coolernya. Karena kalau CPU coolernya sudah dipasang, dan lalu memasang RAM, dia itu sangat sulit kalau yang ini untuk menancapkan ke slot di paling kiri. Yang dimana kalau menggunakan RAM yang ada heatsinknya. Kalau tanpa heatsink ada yang bisa, ada yang tidak kalau menurutku. Jadi intinya seperti itu. Dan juga tambahan kalau untuk RAM-nya, standarnya seperti contoh yang ada di sini untuk standarnya. Jadi dimana yang ada heatsinknya tapi dia itu tidak terlalu panjang seperti yang serinya yang gel. Kalau yang AV-Series dia itu bisa seperti contoh yang ada di gambarnya ini, contoh RAM-nya. Dan lalu yang kedua tambahannya bisa memasang fan di bagian belakang case lah. Seperti contoh gambar yang ada di sini, dia itu bisa dipasang untuk fan di bagian belakangnya. Kadang ada yang bisa, kadang ada yang tidak. Tetapi kalau yang ini dia itu bisa. Seperti itu aja untuk tambahannya. Lanjut ke suhunya. Untuk Cube Gaming UFO, untuk mendinginkan Core i3 10105F, untuk minimalnya mendapatkan 34 derajat. Terbilang dingin kalau yang ini. Tidak apa-apain di desktop, cuma diem aja di bawah 35 derajat. Dan juga maksimalnya di 79 derajat. Ini saya tes di Cinebench Air 15 5 kali berturut-turut. Dia maksimal di bawah 80 derajat, ya standar sih kalau menurutku. Dengan harga murah 130 ribuan, ini sudah lebih dari cukup. Dan jika kita bandingkan dari segi stok cooler Intel, untuk minimalnya dia itu mendapatkan 33 derajat, terbilang dingin juga kalau yang ini. Dan juga maksimalnya di 82 derajat, terbilang standar juga kalau yang ini, di atas 80 lebih sedikit lah. Untuk pengujiannya dia itu sama seperti yang Cube Gaming UFO. Dan lalu kita bandingkan dari segi perbedaan suhunya. Untuk minimalnya lebih bagus yang stok cooler Intel terpaut 1 derajat, terbilang dekat kalau yang ini. Dan juga maksimalnya terpaut 3 derajat, lebih bagusan yang Cube Gaming UFO. Kalau menurutku ini terbilang sama aja sih, karena 1-3 derajat terbilang sama. Kalau agak jauh biasanya di atas 5 derajat kalau yang itu, tapi kalau yang ini anggap aja sama. Dan kesimpulannya, rekomen atau tidak Cube Gaming UFO? Kalau menurutku tidak rekomen, yang dimana dia itu dari segi suhunya, dia itu sama-sama dari segi performanya. Kalian mengeluarkan 130.000 untuk performa yang lebih bagus, tetapi kalau yang ini dia itu tidak. Tapi dari segi estetikanya dia itu bagus kalau yang ini. Semuanya full RGB seperti yang ada di boxnya. Tetapi bebas untuk kalian cari yang ada estetikanya RGB maupun yang elegan atau yang dari segi performanya. Kalau saya pribadi saya lebih cenderung ke performanya. Dan kalau ingin yang lebih dari segi performa dan juga estetikanya, silahkan nambah sedikit 20.000 maupun 10.000 lah. Yang dimana di upgrade Joyspot CR1200, yang dimana dia itu memiliki performa yang bagus dan juga ada estetika yang RGB sangat menarik. Kalau aku pribadi saya lebih cenderung ke Joyspot CR1200 daripada yang ini, dari segi harga dan juga performa maupun estetikanya. Dan jika kamu punya pendapat lain, silahkan komen aja di bawah ini. Menurutmu rekomen atau tidak Cube Gaming UFO yang dimana dengan harga 130.000, atau ada saran lainnya lah untuk harga yang sama dan juga lebih bagus dari segi performa maupun estetikanya. Itu aja dari saya, dan jika kalian berminat untuk Cube Gaming UFO, silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lain yang review-review apa PC seperti CPU cooler, SSD casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.